Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jus Info siang-siang. Semangat ya, masih semangat. Jus Info ya cuma sekedar info teman-teman ya, jangan baper. Nah, kali ini kita bakal ngangkat lagi tema tentang pelaporan anak presiden, yaitu Gibran dan Kaisang yang dilaporkan sama Ubaidillah atau Kang Ubed ya. Ini berani banget nih orang ya. Nah, kabarnya setelah pelaporan itu pun Kang Ubed mendapatkan banyak hal-hal yang aneh, saudara-saudara. Eh, ya termasuk dari beberapa kalangan yang memang tidak setuju ya, kurang senang dengan apa yang dilakukan oleh Kang Ubed ini, mulai menyerang gitu ya. Ini tambah panas suasananya kayaknya. Termasuk salah satu pendukung Jokowi, teman-teman pasti sudah tahu ini siapa dia. Nah, Eben atau Emmanuel Ebenezer sentil Ubaidillah Badrun sebut keluarga presiden. Nah, kita baca dulu beritanya ya. Oh, sebentar. Kelompok Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer belak-belakan memberikan kritik pedas terhadap pengamat politik. Sebab Ubaidillah Badrun melaporkan dua putra Jokowi Widodo alias Jokowi, Gibran dan Kaisang ke KPK atas dugaan keterlibatan bisnis keluarga dengan pembakaran hutan. Sekarang itu yang kritik dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Bebas lah, nggak apa-apa. Emmanuel Ebenezer juga mengkritisi Ubaidillah yang mengklaim sebagai aktivis 98. Sekarang semua pakai nama aktivis 98. Macam tokoh saja di era reformasi, jelas Emmanuel Ebenezer kepada Genpi.co Senin. Oh, enggak juga ya. Ini buktinya bukan aktivis 98, ini aktivis 21. Hehehe, enggak semua ya. Sekarang semua. Emmanuel Ebenezer mengatakan Ubaidillah hanya dipandang di kampusnya saja yang merupakan dosen di Universitas Negeri Jakarta. Dia hanya dikenal di kampusnya itu juga mungkin, ungkapnya. Menurut Emmanuel Ebenezer, klaim Ubaidillah sebagai aktivis 98 pun tidak lantas dibenarkan. Sebab Emmanuel Ebenezer mengaku meragukan hal itu. Oh. Jadi Ubaidillah ini mengklaim dirinya aktivis 98 dan menjadikan sebagai pembenaran untuk memfitnah keluarga presiden, jelas Emmanuel Ebenezer. Jadi apa ya, kata Kang Ubed ini ya cuma klaim-klaim aja lah aktivis 98 untuk memfitnah. Sebenarnya apa ya, kalau melakukan pelaporan polisi emang maksudnya kategori fitnah apa gimana ya? Kalau ada bukti ya sebenarnya tinggal proses aja, nanti terbukti atau enggak ya gitu. Tuduhan Ubaidillah Badrun ini tidak memiliki fakta hukum, pungkasnya. Fakta hukum, sebentar guys, gini ya, setahu saya fakta hukum itu terjadi itu ketika pengadilan memutuskan, nah ini fakta atau tidak gitu kan ya. Sekarang bagaimana itu terjadi dikatakan fakta hukum karena baru pelaporan kan gitu, silahkan diusut kan gitu, karena ada indikasi-indikasi gitu, bener nggak? Iya, tidak ada fakta hukum gimana itu ceritanya, karena memang belum, ini prosesnya baru pelaporan gitu kan ya. Silahkanlah saja KPK memprosesnya, benar nggak apa yang dilaporkan Kang Ubed ini. Nah, dari situ kita tanya aja langsung ya sama Kang Ubed nih, bener nggak nih Kang Ubed, Anda katanya cuma klaim-klaim saja itu apa, ngaku-ngaku lah anggota aktivis 98 kata Kang Eben. Gimana nih, kita dengerin ininya Kang Ubed ya.
Bentar. Ya, banyak jejak digitalnya, tapi ini silahkan ini. Itu pertama ya mungkin ya Immanuel Ebenezer itu jarang baca. Kan orang kalau sebelum menyampaikan sesuatu mungkin dia mesti cek dulu dong. Jejak digital seorang kan ada semua. Dan bisa cross check juga secara akademik, secara ilmiah. Teman-teman dia siapa, cek sama temennya. Siapa saya. Itu pasti ketemu. Kalau dia nggak ketemu berarti mungkin posisi Noel itu posisi aktifnya bukan di lapisan ini, dia di lapisan lain. Saya pakai posisinya begini ya. Untuk menghindari kata sebenarnya. Kira-kira gitu. Jadi ya saya adalah pendiri FKSMJ. Apa itu? Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Se-Jakarta. Jadi cek semua aktivis FKSMJ, dan FKSMJ adalah salah satu motor penting Gerakan Reformasi 98 yang menduduki DPR. Saya juga ketua HMIPO tahun 98 pada masa itu. Jadi itu ketua Senat juga dulu. Ketua Senat UNJ ini dulu IKIP Jakarta. Jadi ya silakan cek siapa saya sesungguhnya. Dan setelah itu ya kita bisa melihat, bahkan mungkin juga bisa dicek ke jurnalis. Jurnalis yang paling intens pada saat itu untuk mewawancari saya, pada saat saya berhadapan dengan gas air mata, dengan bahkan saya sempat diciduk Mabes Polri ketika saya demonstrasi sekitar tahun 95 sebetulnya. Waktu itu Golkar ada kesalahan kalimat dari Pak Harmoko, saya kritik dan bahkan minta Golkar dibubarkan. Saking kritis, mungkin radikal begitu ya, agak emosional juga mungkin. Di Kejaksaan Agung saya demonya pada waktu itu. Saya diciduk oleh Mabes Polri dan semalam lah di situ. Sama Rai Putih juga. Jadi kalau ngecek saya bisa tuh yang populer, yang cukup populer, Rai. Bener nggak Rai? Ubed itu aktivis. Saya tanya dia. Saya kira banyak ya yang mau tanya siapa lagi, Musarbini, mau tanya Rama. Kan orang Noel itu juga ditanyakan sebenarnya posisinya waktu 98 itu di mana. Jadi bisa dicek lah. Yang jurnalis yang paling dekat dengan saya pada saat saya demonstrasi di jalan sampai menduduki MPR itu paling intensif mewawancari saya adalah Mas Bambang Wisudo, jurnalis Kompas. Itu silakan cek. Nah, dia yang mengikuti saya sejak saya masih jadi ketua Senat. Jadi latar belakangnya orang kan selalu menanyakan, ini pasti barisan sakit hati atau kebencian gitu ya. Kebencian dengan Jokowi, anti Jokowi, atau apa dendam. Selalu latar belakangnya itu motivasinya itu yang ditanyakan orang. Motivasinya itu kalau motivasinya dendam, kecewa, itu sangat kacangan lah ya. Jadi nggak substantif. Saya kecewa apa? Biasanya orang pecatan ini belum berat pecat ya. Saya nggak dipecat di kampus misalnya. Kemudian saya juga nggak kecewa siapa yang misalnya pilpres itu enggak. Apa saya pendukung siapa kan enggak. Saya pengkritik Prabowo juga misalnya. Bisa di tracking di media. Dan memang ini bukan ujuk-ujuk benci Jokowi ya, karena zaman SBY juga dulu kritis juga. Oh iya, bisa dicek juga. Semua ada datanya. Waktu zaman SBY, kalau tulis di googling Ubedillah SBY itu kelihatan. Bagaimana kritik saya pada SBY. Termasuk juga pada saat masa rezim Megawati. Jadi memang saya pernah dituduh macam-macam kan. Ketika saya mengkritik rezim Soeharto, orang menuduh saya orangnya PDIP, ya kan? Karena saya juga ikut misalnya aksi di PDIP pada peristiwa 27 Juli kan, pada waktu itu. Kemudian ketika saya mengkritik ke Habibie, ya saya masih dianggap kelompoknya Megawati. Karena saya nasionalis dalam soal kepentingan nasional ya. Ketika Megawati berkuasa, Gus Dur berkuasa, ya saya masih mengkritik, masih di labelingnya itu kelompok Mega gitu barisannya. Ketika Megawati berkuasa, saya kritik juga. Nah, baru kemudian dituduh saya bagian dari Orde Baru misalnya. Lalu tuduh lagi ketika SBY mendirikan, iya saya orangnya SBY gitu. Begitu SBY berkuasa, saya kritik keras juga. Mereka menuduh ini Ubed ini kadernya partai yang tadi disebutkan misalnya.
PKS misalnya. Barulah jadi PKS akhirnya. Aduh, baru juga PKS terus lalu mereka sebut sering datang di ya itu kan karena keilmuan kan. Iya, kalau SBY saya baca di Itu dia teman-teman, katanya apa, mungkin ya kalau Eben ini nggak ngerti siapa Ubed, mungkin levelnya gini gitu ya. Waktu di 98 gitu Kang Ubed udah di sini, Eben masih di sini gitu kan. Ya, maka dipertanyakan lagi Eben ini posisinya di mana gitu. Jadi ya gimana teman-teman tanggapannya dari pernyataan Kang Ubed ini dan kritik keras dari Kang Eben? Ya, kita sebenarnya berharap ketika kita ingin bertransformasi gitu ya, dari zaman Orde Baru ke reformasi, kita ingin benar-benar menghilangkan proses KKN ini. Jadi jangan malah mundur lagi ke belakang gitu ya. Penguasa itu jadi seperti apa yang terjadi hari ini. Makanya untuk KPK kita support terus bagaimana kasus ini harus dibuka seterang-terangnya gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang atensinya, yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen videonya, share juga agar bisa membuka wawasan untuk semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.